Aku tak butuh suami sepertimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Mas, ibuku sakit. Aku boleh pulang ke rumah ibu? Tanyaku pada Mas Bian yang sedang asik mengobrol dengan adik dan juga ibunya. Ya sudah, sana. Kamu boleh ke rumah ibumu. Tapi ingat ya, jangan menginap. Aku hanya terdiam mendengar jawaban Mas Bian. Bisa-bisanya dia berkata seperti itu. Tega sekali. Mas, aku mau bicara. Aku menatap suamiku itu penuh arti. Aku ingin dia mengerti. Ya sudah, ayo. Mas Bian beranjak dari duduknya, lalu masuk ke dalam rumah. Aku mengikuti langkahnya yang panjang, menuju kamar kami. Mas Bian lalu mengambil dompet yang terletak di atas meja. Ini, ucap Mas Bian sembari menyerahkan kepadaku uang 1 lembar berwarna merah. Aku ragu-ragu menerima uang itu, karena yang kubutuhkan tidak hanya 100.000, melainkan 1 juta. Mas, boleh nggak aku minta 1 juta? Soalnya Mbak Putri belum membayar biaya rumah sakit ibu, Mas. Biayanya 1 juta. Aku berharap kamu bisa menolongku, Mas, bisa membantu ibu membayar rumah sakit. Aku memberanikan diri berkata pada Mas Bian bahwa aku membutuhkan uang 1 juta untuk biaya pengobatan ibu. Enak aja. Kamu pikir gampang cari uang? Lagian kamu tahu nggak sih? Sebentar lagi adikku akan menikah, belum lagi membiayai rumah ini. Aku nggak mau kasih uang 1 juta. Suruh saja mbakmu itu membayar rumah sakitnya. Jangan minta padaku. Enak saja. Dia mau tinggal minta. Ibu juga ibu siapa? Bukan ibuku. Sorry aja aku suruh ngasih uang untuk biaya pengobatannya. Aku semakin sakit hati mendengar ucapan suamiku itu. Tega sekali dia. Padahal yang sakit adalah ibu mertuanya. Seorang wanita yang telah melahirkan istrinya ini. Tega sekali kamu, Mas. Keterlaluan. Namun demi mendapatkan uang itu, aku sedikit meredam amarahku. Mas, tolonglah Mas. Aku butuh, Mas. Mbak Putri bukannya nggak mau bayar, tapi dia juga nggak ada, Mas. Kan kamu tahu sendiri. Mas Haikal itu kerjanya apa? Serabutan, Mas, nggak tentu. Jadi pasti mereka dalam segi ekonomi kekurangan. Sementara kamu kan ada, Mas. Tolonglah bantu kami, Mas. Aku berusaha memohon pada Mas Bian agar dia mau memberikan uang 1 juta untukku. Enggak, aku nggak mau. 1 juta itu banyak. Pokoknya aku nggak mau. Ucap Mas Bian lagi. Oke, Mas, aku nggak minta. Aku mau minjam. Aku pinjam dulu, Mas, 1 juta. Nanti aku kembalikan. Ucapku tegas. Tapi Mas Bian bukannya memberi uang itu. Dia malah tertawa hingga membuat putri kami yang sedang tertidur menangis karena kaget. Apa kamu bilang? Oh, minjam. Emang kamu bisa balikin dari mana? Kamu aja gak kerja. Konyol kamu. Setelah mendengar putrinya semakin keras menangis, suamiku itu langsung keluar tanpa memberikanku uang 1 juta itu. Memang seperti itu perlakuan Mas Bian terhadap keluargaku. Apalagi soal ibu, dia tidak pernah mau tahu. Membantu sepeser pun juga tidak pernah mau. Setega itu memang suamiku. Tapi boro-boro untuk keluargaku. Untukku saja dia selalu perhitungan. Kutenangkan putriku yang menangis karena suara tawa ayahnya tadi. Tenang ya sayang. Udah, tenang. Ada mama di sini. Aku berusaha menenangkannya. Karena dia mungkin kaget. Sebab baru saja dia tertidur. Namun harus terbangun karena suara tawa ayahnya yang benar-benar keterlaluan. Setelah putriku tenang, aku segera mengemasi barang-barang yang akan kubawa ke rumah ibu. Aku akan tetap menginap di sana. Aku mau merawat ibu. Aku sudah lama tidak pulang karena tidak mendapatkan izin dari Mas Bian. Mama mau kemana? Tanya Cindy, putriku yang masih berumur 3 tahun.
Kita mau ke rumah nenek sayang. Kamu mau kan? Ucapku sembari tersenyum ke arahnya. Dia mengangguk dengan ekspresi wajah yang begitu bahagia dan senang. Kebahagiaan seperti inilah yang bisa mengurangi rasa sakit di hatiku ini. Aku harus semangat. Demi anakku, Cindy. Setelah selesai bersiap-siap, aku keluar rumah. Kupikir tadi akan berpamitan dengan Mas Bian. Tapi dia tidak ada lagi di depan. Entah kemana penghuni rumah ini. Oh, ternyata mereka pergi dengan mobil Mas Bian. Mungkin mau ngurus acara pernikahan adik Mas Bian, Siska. Ya, adik Mas Bian, Siska akan menikah bulan depan. Sementara adik bungsunya sekarang masih kuliah. Baru semester 3. Dan ibu mertuaku adalah tipe mertua yang cerewet dan suka mengatur. Baginya, aku adalah pembantu di sini, bukan menantu. Karena semua pekerjaan di rumah ini aku yang mengerjakannya seorang diri. Karena menurut ibu mertuaku, aku sebagai menantu harus mengurus rumah ini, memasak, dan menyiapkan segala keperluan penghuni rumah ini. Mending kalau diberi nafkah yang layak oleh Mas Bian. Tapi selama ini aku tak pernah diberi nafkah. Aku hanya diberi makan saja. Itu pun makanan sisa mereka. Iya, selama ini aku tak pernah makan bersama mereka. Aku makan setelah mereka selesai makan semua. Sisa makanan itulah yang aku makan untuk mengisi perutku selama ini. Aku sebenarnya dari dulu ingin menyerah. Namun ketika melihat Mas Bian begitu menyayangi Cindy, aku jadi tidak tega. Meskipun dia tidak berlaku baik padaku, namun Mas Bian sangat menyayangi putriku. Walaupun memang seharusnya begitu, karena Cindy adalah anaknya. Dulu aku berpikir, ketika memiliki suami yang mapan, maka kehidupanku akan enak. Ibu pun berpikir sama denganku. Tapi kenyataannya malah sebaliknya. Aku diperlakukan tidak adil oleh keluarga suamiku sendiri, bahkan oleh suamiku sendiri. Mereka bukan hanya memperlakukanku seperti pembantu, tapi cara mereka bicara padaku juga sangatlah jahat. Mulut mereka begitu pedas, tidak pernah bisa berkata lembut denganku. Kalau pembantu mungkin masih dihargai, kalau aku, bagi mereka tidak berharga sama sekali. Aku tak memiliki harga diri di mata mereka. Aku segera menaiki ojek yang sudah kupesan secara online. Sekitar 35 menit, aku sampai di rumah sakit tempat ibu dirawat. Aku segera memeluk mbakku Putri. Karena ibu masih tertidur, aku meminta maaf padanya. Karena aku sudah gagal membawa uang 1 juta itu ke sini. Mbak Put, maafin Nuri ya. Karena Nuri gak bisa bantu biaya rumah sakit ibu. Mas Bian gak kasih. Aku memeluk mbakku itu dengan berlinang air mata. Sudah, kamu tenang saja. Semua sudah beres kok. Ucap Mbak Putri yang kupikir hanya berusaha menenangkanku saja. Maksud Mbak Putri mana? Katanya tadi belum dibayar. Maafin aku Mbak, Nuri gak berhasil bawa uang itu. Maafin aku. Udah, kamu gak usah merasa bersalah. Tadi ada Pak D kita yang kesini. Dia menjenguk ibu dan sekaligus membayar tagihan rumah sakit ibu. Pak D? Tanyaku merasa terkejut. Iya, Pak D Suryo yang kesini tadi jenguk ibu. Dan dia sekalian bayari rumah sakit ibu. Makanya Mbak Put sekarang tenang banget. Karena kita gak usah pusing lagi soal rumah sakit. Kita tinggal bawa ibu pulang. Kalau ibu sudah bangun nanti. Jelas Mbak Putri lagi. Aku mengingat-ingat Pak D Suryo. Iya, Pak D Suryo adalah kakak kandung ibu. Beliau termasuk orang yang sukses. Cabang perusahaannya ada di mana-mana. Sangat berbeda dengan kami. Kami masih begini-begini saja. Tapi untunglah, meskipun status ekonomi kami berbeda, Pak D Suryo selalu peduli dari dulu pada keluarga kami. Semenjak ayah kami meninggal, Pak D lah
yang selalu membantu urusan kami. Alhamdulillah, Mbak. Aku lega. Jujur aku merasa bersalah banget, Mbak. Sebab Mas Bian gak mau bantuin. Iya, Mbak ngerti. Ya udah, gak usah dipikirin lagi ya. Kan kita udah dapat jalan keluarnya. Yang penting ingat, kita harus selalu berusaha dan jangan lupa berdoa. Karena kita tidak pernah tahu dari mana bantuan itu datang. Ucap Mbak Put lagi sembari tersenyum ke arahku. Kini ibu sudah bangun. Dan kami bersiap-siap untuk pulang. Barang-barang pun semuanya sudah dikemas oleh Mbak Putri. Mas Haikal membawa semua barang-barang bawaan kami. Sementara aku menggandeng anakku dan juga anak Mbak Putri si kembar. Iya, kakakku itu punya 2 anak kembar. Namanya Rino dan Rani. Mereka sangat lucu-lucu sekali. Usianya hanya beda 1 tahun saja dengan Cindy. Mereka sudah 4 tahun sekarang. Sementara Mbak Putri mendorong kursi roda yang ibu naiki. Karena ibu belum kuat jika harus berjalan jauh keluar rumah sakit ini. Mas Haikal juga sudah memesan taksi online untuk kami pulang ke rumah. Sekitar 30 menit perjalanan, akhirnya kami sampai di rumah ibu. Kamu nginep kan, Nur? Tanya Mbak Put. Iya, Mbak. Aku mau nginep di sini beberapa hari. Ya, sampai keadaan ibu lebih baik lah, Mbak. Aku ngerasa bersalah, Mbak. Gak bisa ngerawat ibu dan nemani ibu setiap hari. Mbak beruntung, karena bisa merawat ibu terus. Ya, aku merasa iri dengan Mbak Put, karena dia bisa merawat ibu setiap hari. Sementara aku, tentulah Mas Bian tidak akan pernah mengizinkan ibuku tinggal bersama kami di sana. Lagi pula aku juga tidak tega jika ibu harus tinggal di sana. Pasti ibu akan dihina oleh keluarga suamiku itu. Aku saja yang menantu mereka tidak pernah dihargai. Kalau bukan karena Cindy, mungkin aku sudah pergi dari sana sejak lama. Mbak, maafin aku ya. Karena aku gak bisa banyak bantu biaya ibu. Aku minta maaf, Mbak. Aku lagi-lagi meminta maaf pada Mbak Put karena merasa bersalah. Sebab selama ini, aku tidak bisa membantu biaya ibu. Walau hanya sekedar membelikan obat ibu yang harganya tidak seberapa itu. Karena ya itu, Mas Bian tidak pernah memberiku uang. Aku hanya diberi makan. Iya, gak apa-apa, Nur. Kamu gak usah kepikiran. Alhamdulillah, Mas Haikal masih bisa kok mencukupi kebutuhan kita semua di sini. Kamu gak usah merasa gak enak gitu ya. Mbak sama Mas Haikal gak apa-apa kok. Mbak ngerti keadaan kamu. Aku hanya bisa menanggapi ucapan Mbak Put dengan senyuman dan tertunduk lesu. Karena rasa bersalah itu tentu masih ada. Oh ya Put, tadi Pak De Suryo bertanya sama Mbak, apakah kamu lagi cari kerjaan atau mau kerja gitu katanya. Karena Pak De Suryo mau buka cabang perusahaan di dekat rumah kita ini. Itu loh, yang ruko di perempatan sana yang besar itu. Nah itu sudah disewa sama Pak De Suryo. Dia mau buka cabang usaha jasa kirim barangnya. Makanya tadi Pak De Suryo bertanya, apakah kamu mau kerja lagi atau enggak? Kalau kamu minat, Pak De katanya besok pagi mau jemput kamu di sini. Karena aku tadi bilang juga sama Pak De, kalau kamu mau ke sini dan biasanya nginep kalau ibu lagi sakit. Jadi Pak De Suryo mau buka cabang di sini, Mbak. Aku mau banget, Mbak. Aku emang mau kerja lagi. Aku udah gak kuat, Mbak, sama Mas Bian. Aku mau kerja aja. Jadi jika suatu hari nanti terjadi apa-apa, aku udah gak pusing soal uang, Mbak. Toh selama ini, aku juga gak pernah dikasih uang sama Mas Bian. Dia selalu menurut sama ibunya, Mbak. Karena kata ibunya, aku itu cuma istri. Gak perlu dikasih uang banyak-banyak. Toh aku cuma di rumah. Kamu jangan berkecil hati gitu, Nur. Ya udah, kalau memang kamu minat kerja itu, Mbak hubungin Pak De ya, biar besok pagi kamu dijemput. Karena katanya besok pagi itu sudah mulai buka cabang perusahaannya itu. Mbak dukung kamu kerja lagi, Nur. Supaya keluarga suamimu itu nggak meremehkan kamu lagi. Mbak Put berkata kemudian memelukku. Aku bahagia sekali mempunyai Mbak yang begitu perhatian dan pengertian.
Terima kasih ya Mbak. Kamu memang selalu menjadi kakak yang baik untukku. Iya, nggak usah terima kasih. Kamu kayak sama siapa aja. Udah nih, Mbak udah WA Pak di Suryo. Katanya iya besok kamu mau dijemput. Makasih ya Mbak sekali lagi. Iya, sama-sama. Yaudah, yuk kita makan. Ya ampun Mbak, makan mulu. Nanti aku tambah gendut. Ucapku menolak aja kan Mbak Put. Ya Allah, segitu aja dibilang gendut. Enggak lah, biasa aja menurutku. Ucap Mbak Putri. Tapi Mbak, kata Mas Bian, aku ini terlalu gendut. Emang suamimu selalu komentar soal penampilan? Tanya Mbak Put lagi. Ya gitulah Mbak. Mulai dari badanku katanya gendutan, wajahku kusam, bibirku pucat, dan ya komentar-komentar yang tidak mengenakan lainnya lah Mbak. Dia selalu komplain soal penampilan. Aku menjawab dengan lesu, karena memang itu kenyataannya. Ya ampun Nur, sabar ya. Tapi seharusnya Bian sebagai suami gak boleh ngomong gitu dong, kalau dia aja gak mau kasih uang perawatan untuk kamu. Tapi kayaknya percuma ya ngomong sama manusia seperti dia. Pokoknya kamu gak boleh kecil hati. Kamu makan aja apa yang kamu suka. Gak usah mikirin suamimu. Kalau kamu pikirin dia terus, lama-lama kamu malah yang sakit. Pokoknya Mbak dukung kamu Nur. Kamu harus kerja, kamu harus buktikan sama laki-laki itu kalau kamu bisa tanpa dia. Yuk makan, gak usah mikirin suamimu. Mbak Put langsung menarik tanganku mengajak masuk ke dalam dapur. Kami pun makan malam bertiga. Anak-anak sudah tidur, ibu juga sudah istirahat dan tidur dari tadi. Aku merasakan kehangatan yang tidak pernah aku dapatkan selama ini. Semenjak menikah, aku tidak pernah bisa makan bersama keluarga Mas Bian seperti ini. Sementara di rumah kelahiranku, aku merasakan kehangatan yang begitu damai. Ini sebenarnya yang aku cari, tapi aku tidak pernah mendapatkannya dari keluarga Mas Bian. Enak Mbak, masakanmu gak pernah berubah rasanya. Aku memuji masakan Mbak Put, karena memang rasanya tidak pernah berubah sampai sekarang. Selalu enak. Alah, kamu itu berlebihan. Bilang aja kamu kelaparan kan? Kami pun tertawa bersama. Luar biasa memang keluargaku ini. Di mana lagi aku akan mendapatkan keluarga seperti mereka, kalau bukan di rumah kelahiranku. Iya. Mau sejauh apa aku melangkah, tetap merekalah tempat paling nyaman untuk aku pulang. Mbak, Mas, kalau suatu hari nanti aku dan Mas Bian tidak bertahan, bolehkah aku kembali ke sini? Tanya aku di sela makan kami. Pertanyaanku ternyata membuat Mas Haikal dan Mbak Put meletakkan sendoknya. Kamu kok ngomong gitu sih? Seandainya pun kamu tidak bertahan lagi dengan suamimu, rumah ini rumahmu juga. Ya bolehlah kamu kembali lagi ke sini. Ucap Mas Bian sembari tersenyum. Terima kasih ya Mas. Aku gak tahu lagi Mas, harus kemana jika suatu hari nanti aku tidak lagi bersama Mas Bian. Tidak terasa air mata ini pun menetes. Mbak Put langsung mendekatiku, dia memelukku. Nur, kamu jangan gini dong. Kamu harus semangat. Kalaupun nanti suamimu tidak bisa berubah setelah kamu membuktikan padanya bahwa kamu bisa, kami akan selalu menjadi tempatmu untuk kembali. Kamu gak perlu bertanya, Nur. Tentu jawabannya boleh, bahkan sangat boleh. Udah ya, jangan sedih. Kita lanjutin makannya. Mubazir nanti. Mbak Put mengalihkan perhatian kami. Aku melanjutkan makan hingga habis, lalu mencuci bekasnya bersama Mbak Put. Aku merasa iri dengan kebahagiaan keluarga Mbak Put dan Mas Haikal. Mas Haikal menjadi sosok suami yang sangat bertanggung jawab. Dia begitu perhatian pada istri dan anak-anaknya. Dia juga sangat peduli pada ibu walaupun ibu bukan ibu kandungnya. Aku benar-benar merasa kenapa keluargaku tidak bisa seperti keluarga Mbak Put. Iya, suamiku memang kaya. Sedangkan Mas Haikal penghasilannya hanya pas-pasan setiap hari. Tapi keluarga mereka bisa begitu bahagia dan mensyukuri apa yang ada. Sementara keluarga Mas Bian dengan penghasilan yang besar
tidak pernah merasa cukup, dan tidak pernah bersyukur. Astagfirullah, kamu gak boleh iri seperti itu. Semua keluarga itu punya cobaan masing-masing. Aku segera mengingatkan diriku sendiri. Aku membatin dalam hati. Setelah selesai berberes, kami pun tidur. Keesokan harinya, Pak De Suryo benar menjemput aku. Tak hanya aku yang dijemput, ternyata Pak De Suryo juga ingin mengajak Mas Haikal untuk ikut kerja di perusahaannya. Aku sangat senang sekali. Aku sangat antusias, karena Pak De Suryo selalu memberi kami semangat. Tapi Pak De, aku udah lama gak kerja. Maaf ya Pak De jika nanti aku lupa-lupa dalam bidang pekerjaan ini. Ucapku merasa tak enak hati pada Pak De. Gak apa-apa, Nur. Tenang aja. Nanti ada staf Pak De yang akan mengajari kamu sampai kamu mahir. Kamu tidak perlu khawatir. Begitu juga kamu Haikal. Kamu jangan berkecil hati meskipun kamu cuma lulusan SMA. Karena di kantor Pak De nanti tidak memandang lulusan, yang penting mau bekerja dan serius. Pasti bisa. Ucap Pak De menyemangati kami berdua. Kami pun berangkat menaiki mobil mewah Pak De. Pajero Sport yang harganya ratusan juta itu. Itu hanya salah satu saja mobil yang Pak De miliki. Masih ada mobil mahal lainnya. Iya, Pak De kami memang sesukses itu. Sebenarnya dari dulu, Pak De ingin merekrut kami bekerja bersamanya. Tapi kami yang tidak enak hati, karena selalu menyusahkan beliau. Namun kali ini, sepertinya tidak ada pilihan lain lagi. Aku harus menerima tawaran Pak De, agar bisa membuktikan pada Mas Bian kalau aku bisa tanpanya. Sekitar 15 menit perjalanan, kami sampai di kantor cabang Pak De. Karangan bunga berjajar sepanjang jalan. Meriah sekali grand opening kali ini. Aku merasa deg-degan. Semoga nanti aku bisa bekerja lagi dan profesional seperti dulu. Iya, aku memang lulusan S1. Aku dulu pernah bekerja di perusahaan periklanan. Aku berhenti karena menikah dengan Mas Bian. Kupikir setelah menikah, kehidupanku akan dibiayai semuanya oleh Mas Bian. Tapi aku salah. Aku hanya mimpi saja soal itu. Grand opening perusahaan Pak De berlangsung sangat lancar dan meriah. Banyak sekali pejabat-pejabat daerah dan kolega-kolega Pak De yang datang. Aku merasa tersanjung karena Pak De memperkenalkan kami sebagai keluarganya di hadapan para karyawan dan teman-teman bisnisnya. Pak De sama sekali tidak merendahkan kami. Beliau sangat menghargai kami sebagai saudaranya. Oh ya Nur, kamu akan Pak De tempatkan di kepala RD. Kamu nanti akan diajari oleh Bu Sinta. Kamu banyaklah belajar dengan beliau. Karena setelah kamu mahir, Bu Sinta akan Pak De tarik lagi ke kantor pusat. Ucap Pak De menjelaskan. Iya Pak De, Nuri janji akan belajar dengan sungguh-sungguh. Iya Nur, Pak De berharap kamu dan Haikal yang akan Pak De percayakan untuk mengelola perusahaan ini. Karena Pak De merasa jika keluarga sendiri yang mengelola jauh lebih tenang dan pasti hasilnya lebih jelas. Ucap Pak De menjelaskan lagi. Iya Pak De, insya Allah Nuri akan berusaha belajar supaya apa yang Pak De harapkan kepada kami bisa kami laksanakan dengan baik. Terima kasih ya Pak De atas amanah yang Pak De berikan. Iya Nur, sama-sama. Kamu dan Haikal harus semangat ya. Jangan kecewakan Pak De. Ucap Pak De lagi sembari tersenyum. Aku membalas ucapan Pak De dengan senyuman. Oh ya Pak De, kalau Mas Haikal ditempatkan di mana? Tanyaku. Haikal akan Pak De tempatkan di bagian marketing. Nanti ada Pak Broto yang akan mengajari Haikal sampai bisa. Pak De yakin Haikal bisa. Karena potensi Haikal itu ada. Dia orangnya sangat humoris, pandai juga berbicara. Sangat cocok di bidang itu. Ucap Pak De lagi. Iya Pak De, sepertinya memang bagian marketing sangat pas untuk Mas Haikal. Aku mengiyakan ucapan Pak De. Setelah ini, aku langsung dipersilahkan masuk ke ruang HRD. Sudah ada Bu Sinta yang menunggu di sana. Selamat datang Bu Nuri di cabang perusahaan Suryo Group. Ucap Bu Sinta sembari tersenyum. Wanita yang tak lagi muda itu masih terlihat sangat cantik.
dengan penampilannya yang begitu modis dan juga kelihatan wanita karir banget. Iya Bu Sinta, terima kasih. Mohon bimbingannya Bu Sinta, karena untuk pekerjaan yang ini saya belum ada pengalaman sama sekali. Ucapku pada Bu Sinta. Siap Bu, saya akan membimbing Ibu sampai bisa. Mari, silakan duduk. Bu Sinta mempersilahkanku duduk di kursi yang beliau sudah siapkan. Oh ya, Bu Nuri, ini ada beberapa calon karyawan. Karena kan perusahaan kita sedang membutuhkan karyawan yang cukup banyak. Silahkan Ibu baca satu persatu berkas mereka. Dan jika nanti ada yang membuat Ibu tertarik, bisa kita diskusikan bersama. Bu Sinta menyerahkan setumpuk berkas padaku. Baik Bu, saya akan cek satu persatu. Aku segera duduk di kursi itu. Ku buka satu persatu lamaran kerja yang sudah dimasukkan para pelamar. Banyak sekali ya yang melamar pekerjaan. Gumamku. Namun, masih didengar oleh Bu Sinta. Iya Bu, lumayan banyak. Itu pun belum semuanya. Sudah banyak yang saya sortir. Kalau semuanya, bisa meja ini penuh dengan surat lamaran kerja. Ucap Bu Sinta sembari tertawa kecil. Iya ya Bu. Pasti banyak sekali yang membutuhkan pekerjaan. Apalagi di zaman sekarang. Saya saja yang sudah menikah ingin bekerja lagi. Aku berkata, tanpa ada rasa canggung dengan Bu Sinta. Entah mengapa aku begitu nyaman bercerita dengan beliau walau kami baru kenal. Iya Bu, benar. Ya, kita harus bersyukur masih punya pekerjaan. Karena di luar sana masih banyak sekali orang yang membutuhkan pekerjaan, bahkan mereka rela mengantri berjam-jam berpanas-panasan hanya untuk memasukkan lamaran yang belum tentu diterima. Sambung Bu Sinta lagi. Aku mengangguk sembari tersenyum. Aku mengecek satu persatu berkas yang masuk dengan teliti. Karena aku ingin mencari orang yang benar-benar berpotensi dan memiliki niat kerja yang tinggi. Aku sudah mencatat beberapa nama dan nomor teleponnya. Nanti jika Bu Sinta setuju, maka kami akan menghubunginya. Namun, aku sangat terkejut karena ada satu berkas dengan nama yang sangat familiar. Ini kan nama adik iparku. Jadi dia melamar kerja di sini juga. Gumamku. Ada apa Bu? Tanya Bu Sinta yang mendengar aku bicara sendiri. Enggak ada apa-apa Bu. Ini, saya seperti mengenal orang yang melamar ini. Aku menunjukkan berkas itu pada Bu Sinta. Oh, kalau memang Ibu merasa dia berpotensi tidak apa-apa. Dicatat saja namanya, nanti kita hubungi. Baiklah Bu. Aku segera mencatat nama dan juga nomor teleponnya. Oh, tidak perlu nomor teleponnya. Karena aku memiliki nomor ponselnya. Sebab dia adik iparku. Adik iparku yang akan menikah itu. Siska Veronica. Iya, dia melamar kerja di sini. Setelah aku selesai membaca semua berkas yang ada, didapatilah belasan nama yang sudah aku catat yang kuperkirakan memenuhi kriteria. Aku segera menghubungi kontak yang bernama Siska. Halo, selamat siang. Ucapku setelah panggilan diangkat. Iya, ini dari mana? Aku menjelaskan dari mana aku. Kukatakan aku dari cabang Suryo Group. Aku menjelaskan bahwa ingin mengajak Siska interview kerja. Tapi malah begini jawaban wanita itu. Aduh, saya sudah lama memasukkan lamaran di cabang perusahaan itu. Tapi kenapa baru sekarang ditelepon? Sudah telat, saya sudah mau menikah. Saya juga nggak butuh kerjaan itu lagi. Jadi maaf ya, saya nggak mau, saya nggak butuh. Ucapnya begitu angkuh. Aku yang mendengarnya sangat jengkel. Padahal niatku tadi ingin memberi dia pelajaran bahwa aku kakak iparnya yang selama ini ia remehkan bisa menjadi kepala HRD di mana tempat ia melamar kerja. Tapi sayang, wanita itu begitu angkuh dan sombong. Iya, selama ini memang dia selalu membanggakan calon suaminya yang kaya raya. Sehingga menurutnya tak perlu lagi bekerja setelah menikah. Karena kebutuhannya semua akan dipenuhi oleh calon suaminya itu.
Selama ini aku hanya bisa mendoakan. Semoga benar, Siska mendapatkan lelaki yang baik. Karena tidak mendapatkan respon yang baik, aku langsung memutuskan sambungan telepon itu. Setelah mengakhirinya dengan sopan santun tentunya. Jawaban Siska benar-benar sangat berbeda dengan belasan orang lainnya yang aku telepon untuk interview kerja. Mereka dengan senang hati, bahkan sangat bersyukur karena akhirnya mendapatkan panggilan kerja. Aku merasa terharu mendengar mereka berterima kasih berkali-kali kepadaku. Semoga pekerjaanku ini bisa bermanfaat untuk orang lain. Aku bergumam dalam hati. Sore pun tiba saatnya aku pulang kerja. Aku segera pulang ke rumah karena sudah sangat rindu dengan Cindy putriku, karena aku menitipkannya pada Mbak Put. Aku pulang bersama Mas Haikal, karena Mbak Put yang memintanya, padahal aku sudah menolak karena merasa tak enak. Sebab mau bagaimanapun, Mas Haikal adalah iparku. Tidak boleh kami terlalu dekat. Tapi Mbak Put memaksa. Kalau aku tidak mau, maka dia akan marah. Jadi ya mau tidak mau, aku harus pergi dan pulang bersama Mas Haikal. Alhamdulillah sudah sampai rumah. Sayang Cindy, mama pulang. Putri kecilku itu segera berlari dan memelukku erat. Mama kangen banget sama kamu. Iya mah, Cindy juga kangen. Mama lama banget perginya. Ucapnya dengan polos. Iya sayang, maaf, mama kan kerja. Oh iya nak, mulai hari ini mama akan kerja terus. Jadi, kamu harus jadi anak yang pintar ya. Kamu gak boleh nangis kalau mama tinggal. Ucapku memberi pengertian pada putriku itu. Setelah selesai kangen-kangenan, aku berniat mengajak Cindy untuk masuk dan memandikannya. Tapi baru kaki ini akan melangkah, ponselku berdering. Ternyata Mas Bian yang menelpon. Aku segera mengangkatnya. Halo Mas, Assalamualaikum, ucapku. Tanpa menjawab salam, Mas Bian langsung marah-marah. Kamu ini kenapa sih jadi istri pembangkang banget? Sudah aku bilang gak usah nginep, kamu malah nginep. Sudah sore begini, kamu belum pulang lagi. Kamu mau jadi istri durhaka emangnya? Ucap Mas Bian dengan nada tinggi. Suaranya di ujung telepon saja sangat memekakkan telinga, apalagi berada di dekatnya. Pasti membuat telinga sakit. Maaf Mas, aku bukan mau jadi istri durhaka. Tapi aku hanya ingin merawat ibuku Mas, ibuku sakit. Aku ingin merawatnya barang sebentar saja. Kenapa sih Mas kamu tidak mau mengerti? Aku berkata dengan linangan air mata. Hatiku merasa sangat sakit karena betapa teganya suamiku itu tidak bisa mengerti sedikit keadaanku. Kamu pikir kamu bisa seenaknya pergi dari rumah ini? Siapa yang akan mengurus rumah ini kalau bukan kamu? Itu tugasmu. Kalau kamu tidak melaksanakannya berarti kamu sudah melalaikan kewajiban sebagai seorang istri dan menantu di rumah ini. Ucap Mas Bian lagi dengan nadanya yang semakin tegas. Ya Allah Mas, kan ada ibu, ada kedua adik-adikmu. Mereka bisa loh Mas menggantikan tugasku sementara. Apa mereka tidak mau mengerjakannya? Semenjak aku tinggal di rumah kalian, aku yang mengerjakan semua pekerjaan rumah. Mereka sama sekali tidak membantu. Lalu, aku hanya izin sebentar ke rumah ibu merawat ibu. Masa tidak mau sih Mas? Mengerjakan pekerjaan rumah, itu kan rumah mereka juga. Kalau rumahnya kotor, mereka juga yang risih. Kalau mereka lapar, tidak mau masak, mereka sendiri juga yang kelaparan, Mas. Apa semuanya harus aku? Aku ini istri, Mas, bukan pembantu. Aku meluapkan semua unek-unek yang selama ini aku pendam. Entah mengapa, aku sangat emosi kali ini. Tapi aku tidak perlu takut, aku sudah kerja sekarang. Aku tidak harus bergantung terus pada Mas Bian, yang memang bukan tempatku untuk bergantung, sebab dia tidak memberikan apapun padaku. Oh, kamu sudah berani membangkang sekarang. Baik, kamu rasakan akibatnya karena kamu sudah membantah ucapanku. Mas Bian kemudian menutup telepon secara sepihak. Aku tidak tahu apa yang dia maksud. Aku hanya bisa berdoa semoga aku dan Cindy baik-baik saja. Aku tadi berkata dengan suara yang cukup keras. Tanpa aku sadari, ibu mendengar semuanya. Ya Allah, akhirnya ibu tahu bagaimana rumah tanggaku yang sebenarnya. Selama ini aku memang selalu menutupi keadaan rumah tanggaku. Aku tidak pernah berkata yang buruk-buruk pada ibu. Aku selalu berkata bahwa kami baik-baik saja. Ibu menatapku dengan matanya yang sudah berkaca-kaca. Aku peluk ibuku itu dengan erat. Hanya satu kata yang bisa aku ucapkan, maaf. Aku tidak bisa berkata apapun lagi.
Ibu mengusap kepalaku dengan lembut. Nak, kalau kamu tidak sanggup, ibu tidak apa-apa jika kamu ingin menyerah. Ibu tahu, nak, bagaimana sakitnya jika tidak dihargai oleh pasangan. Kamu jangan menyiksa dirimu seperti ini ya, nak. Ibu akan mendukung yang terbaik keputusanmu. Tidak usah menutupinya dari ibu. Ceritalah pada ibu. Ibu tidak apa-apa. Ibu mengecup keningku. Aku merasa betapa bahagianya memiliki ibu yang begitu sempurna dan baik. Hanya ibulah yang bisa mengerti bagaimana perasaanku. Aku semakin menangis melihat ibu seperti itu. Maaf ya, Bu. Ucapku lagi sembari semakin erat memeluk ibu. Ya sudah, ayo masuk. Kamu pasti lelah. Istirahatlah. Ibu mengajakku masuk bersama Cindy. Cindy dari tadi asik main, sehingga dia mungkin tidak mendengarkan semua ucapanku. Sebenarnya, Mas Bian tidak benar-benar menyayangi Cindy 100%. Sebab pria itu sering sekali membentakku, dan hal itu membuat Cindy ketakutan dan sering menangis. Begitu juga ibu mertua dan ipar-iparku. Mereka tidak benar-benar 100% menyayangi Cindy. Karena jika Cindy rewel dan menangis, mereka tidak mau mendiamkannya. Apalagi jika Cindy melakukan kesalahan. Mereka memarahi Cindy dengan kata-kata yang sangat kasar. Aku takut jika mental Cindy terganggu karena perilaku mereka yang tidak baik. Apakah keputusanku menyerah sudah tepat? Aku masih bingung. Perasaan takut jika Cindy tidak mempunyai ayah juga selalu terngiang. Karena aku tidak yakin jika Mas Bian mau menafkahi Cindy setelah kami bercerai nanti. Tapi kenapa aku harus pusing soal itu? Toh aku bisa mengusahakannya untuk Cindy. Tidak perlu lagi Mas Bian. Kamu harus berani ambil tindakan. Kamu tidak boleh menyiksa dirimu sendiri. Semangat Nuri, semangat. Kami pun makan malam bersama setelah sholat maghrib. Kehangatan pun sangat terasa di keluarga ini. Apalagi sekarang kondisi ibu sudah semakin baik. Aku senang melihat ibu sehat dan selalu tersenyum. Dia juga sangat bahagia bisa bertemu dengan cucu-cucunya. Ibu senang sekali Cindy ada di sini. Rumah jadi rame. Semua teriak-teriak, ketawa-ketawa. Walaupun ibu pusing harus lihat rumah berantakan, tapi hati ibu senang banget. Ucap ibu sembari tersenyum ke arah semua cucu-cucunya. Anak-anak kecil itu pun bukannya merasa bersalah karena sudah membuat rumah berantakan. Mereka malah merasa senang membuat neneknya pusing. Hal itu tentu membuat kami tertawa geli bersama. Alhamdulillah ya Allah, Kau masih memberikan kebahagiaan pada keluarga kami di tengah keterbatasan yang kami alami sekarang. Setelah makan malam, terdengar suara mobil masuk ke halaman rumah. Siapa ya malam-malam gini? Aku segera membuka pintu karena penasaran siapa yang datang. Ternyata mobil Mas Bian. Dia datang bersama ipar dan juga ibu mertua. Mas Dian datang bukan dengan baik-baik. Dia langsung masuk ke dalam rumah dan mencari keberadaan Cindy. Sayang, di mana kamu? Sayang, di mana Cindy? Ucap Mas Bian sedikit berteriak, hingga putriku itu muncul dari dalam dapur. Mas Bian langsung menggendongnya dan mengajaknya keluar rumah. Lalu langsung menuju mobil. Mas, kamu mau bawa Cindy kemana, Mas? Aku berusaha mencegah Mas Bian, namun dia langsung menghempaskanku. Untung saja aku masih punya kekuatan sehingga tidak terjatuh. Aku mau bawa anakku pulang. Aku gak mau anakku tinggal di rumah kecil dan kotor seperti ini. Bisa sakit dia nanti. Mas Bian benar-benar keterlaluan. Dia menghina rumah ibu yang kecil dan kotor. Mas, kamu jangan begitu dong Mas bicaranya. Tidak sopan. Aku berusaha membela ibu. Gak perlulah kamu membela ibu dan keluargamu itu. Memang kan kalian dari keluarga miskin. Tidak sederajat dengan kami. Kalau kamu mau tetap jadi istriku, ikut denganku. Tapi kalau kamu tetap tidak mau menurut padaku, maka jangan harap kamu bisa bertemu dengan Cindy lagi. Mas Bian mengancamku. Aku bingung dengan keadaan ini. Sulit. Jika berpisah dengan suamiku aku mampu, tapi tidak dengan Cindy. Aku segera mengambil tasku, dan aku berpamitan dengan cepat pada ibu dan juga Mbak Put. Mereka terlihat sedih melihat keadaanku yang seperti ini.
Aku hanya bisa meminta maaf dari dalam hatiku, sembari menatap mereka, hingga akhirnya aku ikut masuk ke dalam mobil. Aku duduk di belakang, di kursi ketiga. Ya, karena aku tidak pernah diizinkan duduk di tengah bersama ipar-iparku. Sementara yang berhak duduk di depan di samping Mas Bian adalah ibu mertua. Sementara Cindy, dia ingin duduk bersamaku, namun tetap dipaksa agar duduk di tengah bersama tantenya. Ini tidak bisa dibiarkan. Aku harus segera mengambil tindakan. Tak lama kemudian kami sudah sampai di rumah. Aku segera menggendong Cindy yang memang sudah tertidur. Aku membaringkannya di kamarnya. Iya, Cindy sudah punya kamar sendiri di rumah ini. Aku sudah membiasakannya tidur sendiri sejak usianya 2 tahun. Setelah memastikan Cindy tidur dengan nyaman, aku masuk ke dalam kamarku. Mas Bian sudah duduk di ranjang. Wajahnya terlihat sangat emosi sekali. Aku takut. Semoga dia tidak melakukan hal yang aneh-aneh. Kamu ini ya, jadi istri sangat membangkang. Tidak bisa kamu menghargai aku sebagai suamimu lagi. Mas Bian berkata dengan berteriak. Aku membangkang apa, Mas? Aku hanya ingin merawat ibu, Mas. Cuma beberapa hari. Tidak lama. Tolonglah, Mas, kamu mengerti. Aku hanya ingin menjadi anak yang berbakti. Dia itu ibu yang sudah melahirkanku, Mas. Aku tahu, Mas, surgaku itu ada pada suami setelah aku menikah. Tapi, apa aku tak berhak merawat ibu? Allah, aku tidak mau tahu ya. Kalau kamu sudah menikah denganku, berarti kamu dan seluruh hidupmu itu milikku. Kamu harus mengabdi pada keluargaku. Egois kamu, Mas. Tidak seperti itu, Mas. Dalam Islam tidak seperti itu caranya. Kamu seharusnya lebih banyak belajar agama, Mas, agar tidak berlaku seenak hatimu dan membuat istrimu ini merasa terzolimi. Aku berkata dengan tegas, tentu saja sudah dengan linangan air mata. Mas Bian kini berdiri dan menatapku dengan tatapannya yang begitu tajam. Matanya memerah. Aku sangat takut hingga sedetik kemudian. Mas Bian mendaratkan tangannya yang kekar itu ke pipiku, hingga di sudut bibirku ini mengeluarkan cairan merah. Tak hanya sekali, dia menamparku hingga beberapa kali, kemudian menendang perutku dengan cukup keras. Aku sampai terlempar beberapa meter, hingga kepala ini terbentur meja. Ya Allah, apakah ini akhir dari hidupku? Sakit, kepalaku begitu nyeri. Perutku terasa ampak, bahkan ingin muntah rasanya. Sangat sakit sekali. Aku tidak boleh mati sia-sia. Aku harus bisa membuat Mas Bian kapok karena sudah menyiksa aku malam ini. Mas Bian pun berhenti setelah aku terdiam. Aku pura-pura pingsan. Kupikir Mas Bian akan menolongku, tapi ternyata pria itu pergi entah kemana. Baguslah, ini kesempatanku untuk mencari keadilan. Dengan langkah terseok-seok, aku berusaha keluar rumah. Tujuanku adalah kantor polisi. Tak ada lagi tempat untukku mencari bantuan selain kantor polisi. Aku harus bisa menyelamatkan diriku. Alhamdulillah, aku segera mendapatkan pertolongan dari Pak Polisi. Aku langsung visum agar bukti ini bisa menjebloskan Mas Bian ke dalam penjara. Aku tidak mau lagi ditindas olehnya. Memang, ini bukan pertama kali Mas Bian melakukan kekerasan. Ini sudah keempat kalinya, namun selama ini aku memilih diam. Karena aku berpikir, kalau tidak ada Mas Bian, Cindy tidak akan bahagia. Namun setelah melihat keadaan Cindy yang semakin hari bukannya baik, dan Mas Bian tidak bisa menghargai ibu dan keluargaku, maka keputusan ini aku harus ambil, agar Mas Bian bisa mendapatkan pelajaran. Aku segera pulang, tentu tidak sendiri, namun diantar oleh polisi. Dan sangat kebetulan Mas Bian sudah pulang ternyata, karena mobilnya sudah terparkir di depan rumah. Sehingga Pak Polisi bisa langsung menangkap pria itu malam ini juga. Alhamdulillah ya Allah, Engkau melancarkan urusanku. Aku yang masih kesakitan berusaha untuk kuat. Demi Cindy, aku segera menggendong putriku itu, karena polisi akan memberi aku perlindungan. Sebab mereka khawatir, jika aku ada di rumah ini maka
keluarga Mas Bian yang lain bisa menyakitiku. Karena aku sudah menceritakan semuanya, bagaimana perlakuan keluarga Mas Bian terhadapku. Mas Bian tentu kaget, karena hampir tengah malam seperti ini, dia malah ditangkap polisi. Penghuni rumah yang lain pun ikut bangun, karena merasa kaget sebab ada keributan. "Loh Pak, mau dibawa kemana anak saya?" ucap ibu mertua dengan air mata yang berlinang, karena melihat anak lelaki satu-satunya dibawa oleh polisi. "Maaf Bu, kami hanya menjalankan tugas. Pak Bian ditangkap karena sudah melakukan kekerasan terhadap istrinya." Ibu langsung melihat ke arahku yang sedang menggendong Cindy. Wanita itu melotot, tapi aku tidak takut lagi, karena aku tidak sendiri di sini. Ada orang yang siap membela aku. Aku hanya terdiam, tidak berani berkata apapun. Setelah itu, ikut masuk ke mobil polisi sebab aku harus memberikan keterangan. Aku juga akan diantar ke tempat yang aman, dan aku meminta diantar ke rumah ibu, karena menurutku di sanalah tempatku yang paling aman untuk berlindung. Setelah urusan di kantor polisi selesai, aku segera diantarkan ke rumah ibu sekitar jam 4 pagi. Besok, aku harus ke sana lagi untuk memberikan keterangan lebih lanjut. Alhamdulillah, setelah beberapa kali menjalani sidang, Mas Bian mendapatkan hukuman beberapa tahun di penjara. Aku berharap hukuman ini sudah cukup untuknya, dan dia tidak akan berani melakukan kekerasan lagi pada siapapun. Aku juga sudah mengajukan gugatan cerai ke pengadilan, dan gugatan itu tentu langsung dikabulkan sebab buktinya sudah sangat jelas. Kini aku tinggal menjalani hidupku, bekerja seperti biasanya. Aku juga sekarang sudah cukup mahir di bidang pekerjaanku yang ini. Bu Sinta tidak mendampingiku secara offline lagi. Aku jika butuh bantuan bisa langsung menghubunginya. Alhamdulillah, cabang perusahaan Pak De Suryo juga sangat baik perkembangannya. Baru beberapa bulan saja sudah mendapatkan keuntungan yang cukup besar. Selain kabar bahagia, aku juga mendapatkan kabar yang kurang mengenakan dari keluarga Mas Bian. Mas Bian yang belum bebas dari penjara, ditambah lagi dengan keluarganya yang kini semakin merana. Siska tidak jadi menikah dengan calon suaminya yang selama ini diagung-agungkan, karena keluarga suaminya tidak mau jika keluarga besan ada yang menjadi narapidana. Itu bisa merusak nama baik mereka. Makanya, calon suami Siska membatalkan pernikahan mereka secara sepihak. Tentu hal itu semakin membuat keluarga Mas Bian kesusahan, karena tidak ada lagi pemasukan mereka. Sebab kedua anak gadis itu tidak bekerja, dan Mas Bian tentu sudah dipecat dari kantornya. Mereka juga tidak punya tabungan, karena selama ini uang yang dipegang oleh ibu Mas Bian habis untuk foya-foya. "Permisi Bu, ada tamu yang ingin ketemu. Katanya mau melamar kerja, sebab sangat membutuhkan pekerjaan ini." Saya bilang tidak ada lowongan, namun orang itu terus memaksa Bu. Katanya sangat butuh sekali dan ingin bertemu dengan kepala HRD di sini, ucap Nata, pegawai bagian penerimaan barang. "Oh, ya udah, suruh masuk aja Nat," pintaku pada Nata. "Baik Bu, sebentar." Tak lama kemudian, ada orang yang mengetuk pintu ruanganku. Aku mempersilahkannya masuk. Betapa terkejutnya aku sebab orang itu adalah Siska. Dia melongo melihatku. Pasti dia terkejut sebab aku kepala HRD di kantor ini. "Kamu?" ucapnya sembari menunjuk ke wajahku. "Iya, kenapa? Silahkan duduk." Aku masih sopan menanggapi Siska. "Enggak, aku enggak sudi. Kalau aku tahu HRD-nya itu kamu, aku enggak mau melamar di kantor ini," ucapnya masih dengan gayanya yang angkuh. "Oh ya sudah, kalau begitu silakan keluar," jawabku santai. "Kamu gak sopan banget sih." Siska malah merasa tersinggung dengan ucapanku. "Katanya kan tadi Anda sendiri yang tidak mau melamar pekerjaan di sini kalau tahu HRD-nya saya. Ya sudah, silakan keluar. Saya juga tidak butuh karyawan seperti Anda,"
Ucapku lagi dengan nada yang masih santai. Kamu tidak usah sok-sokan ya. Baru jadi kepala HRD saja sudah sombong. Maaf Ibu Siska, kalau Anda berlaku tidak sopan, maka saya bisa bertindak tegas. Aku langsung menelpon security untuk menyeret keluar Siska dari ruanganku. Mari Bu, Anda sudah membuat keributan di sini. Mari keluar. Oh, jadi kalian disuruh sama wanita ini? Asal kalian tahu ya, dia itu wanita yang tidak tahu diri. Sudah dinikahi oleh abangku, malah abangku dijebloskan ke penjara. Ucapnya meracau tidak jelas. Aku hanya diam, tidak kutanggapi ucapan wanita itu. Hingga keluarlah kata-kata yang tidak baik dari mulutnya. Sebenarnya semua kata-katanya sudah tidak baik. Namun kata-katanya yang ini membuatku sangat emosi. Iya, wajar dia begitu, karena terlahir dari rahim orang miskin. Tidak berpendidikan, sangat bodoh. Tidak tahu terima kasih. Diam, tutup mulutmu. Aku berteriak dengan keras. Kalau kamu terus berkata tidak sopan, aku bisa melakukan hal yang tidak kamu duga. Dan aku bisa membuatmu tidak diterima di seluruh perusahaan di mana kamu melamar. Aku pastikan itu. Aku mengatakannya dengan tegas, sembari kutatap mata Siska dengan tajam. Aku sangat emosi. Hingga akhirnya, satpam menyeret paksa Siska untuk keluar. Ya Allah, kenapa aku harus bertemu dengan keluarganya lagi? Aku ingin hidup tenang. Sabar, sabar. Semoga setelah ini aku tak bertemu mereka lagi. Aku tidak ingin hidupku menjadi kacau. Aku sudah tenang sekarang. Aku hanya ingin tenang. Setelah kejadian hari itu, tak pernah lagi aku bertemu keluarga Mas Bian. Hingga suatu hari tidak sengaja aku bertemu dengan mereka. Namun, tidak dengan keadaan yang baik. Mereka bertiga lontang-lantung di jalanan tidak jelas. Seperti gembel. Padahal yang aku tahu mereka punya rumah yang cukup besar dan mewah. Kemana rumah mereka? Apa mereka diusir? Dengan tanpa ragu, aku menanyakan hal itu pada mereka, walaupun sebenarnya aku malas. Tapi, di lubuk hatiku ini masih ada rasa kasihan. Ibu, Siska, Cynthia, aku memanggil ketiganya. Aku turun dari mobil. Aku segera menghampiri mereka. Nuri, ucap ibu dengan lemah. Ibu terlihat sangat pucat. Apa beliau sakit? Batinku. Kalian kenapa di sini? Mau kemana? Mau pergi kemana? Tanya aku. Kami nggak tahu mau kemana. Kami udah nggak punya tempat tinggal. Emangnya rumah kalian kemana? Tanya aku sangat terkejut. Rumah kami disita bank. Karena kami berhutang dan tidak bisa membayar. Memangnya kalian hutang untuk apa? Rumah itu kan besar. Pasti kalian hutangnya cukup banyak. Iya, kami memang hutang cukup banyak, 200 juta. Dan tidak bisa membayarnya. Uangnya kami pakai untuk memenuhi kebutuhan hidup dan gaya hidup. Hingga akhirnya kami diusir karena nggak bisa bayar hutang. Ucap Siska menjelaskan. Astagfirullah. Jadi dalam setahun ini, kalian menghabiskan uang sebanyak itu untuk foya-foya saja, tidak untuk usaha, hingga akhirnya rumah disita. Tanyaku lagi memastikan. Mereka hanya mengangguk pelan. Kasihan sekali. Ya sudah, kalau begitu, aku carikan kalian tempat tinggal ya. Ayo naik ke dalam mobil. Aku mengajak mereka naik ke dalam mobil. Mobil yang belum lama ini aku beli. Iya, aku sengaja membeli mobil karena agar memudahkan jika ingin berpergian. Sebab tidak enak jika harus naik motor. Karena ada anak-anak kecil, ada ibu dan juga Mbak Put. Kalau naik mobil pasti lebih nyaman. Ini mobil kamu, Nur? Tanya ibu Mas Bian. Alhamdulillah, Bu. Ya sudah, aku tahu kontrakan yang gak jauh dari sini. Semoga kalian suka ya. Aku segera menyuruh sopir untuk melajukan mobil ke kontrakan yang aku maksud. Tak lama kemudian kami sudah sampai. Aku segera menemui pemilik kontrakan. Alhamdulillah masih ada satu rumah yang kosong. Tidak terlalu luas, namun kurasa cukup nyaman untuk mereka bertiga. Aku langsung membayarnya selama setahun, jadi mereka tidak pusing. Dan
bisa memikirkan bagaimana caranya bertahan hidup. Maaf ya, Bu, aku hanya bisa mengontrakkan kalian rumah seperti ini. Tapi semoga Ibu Cynthia dan juga Siska betah ya. Maaf, aku nggak bisa lama-lama karena masih ada urusan lagi. Aku harus meeting, ucapku menjelaskan. Tapi kami, udah Ibu tempati saja rumah ini. Nuri, terima kasih banyak. Ibu nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Kami benar-benar menyesal selama ini sudah memperlakukan kamu tidak baik. Maafkan kami. Ibu meminta maaf dengan linangan air mata. Aku sudah maafin ibu. Aku juga sudah berusaha melupakan semuanya. Semoga setelah ini kehidupan kalian bisa lebih baik ya. Kalau begitu aku tinggal dulu. Assalamualaikum. Aku segera masuk ke dalam mobil dan meninggalkan mereka. Ya, aku berusaha memaafkan dan melupakan apa yang terjadi. Tapi tentu, ingatan itu tidak akan pernah hilang 100%. Aku hanya berusaha untuk tidak membenci mereka. Semoga apa yang mereka alami bisa menjadi pelajaran yang berharga.